Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasifah Azharoh, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang biasa disebut dengan UIN Saisu. Di UIN Saisu, saya mengambil jurusan bimbingan konseling Islam. Dengan jurusan yang saya ambil ini, saya berkeinginan untuk menjadi seorang konselor. Konselor sendiri itu adalah seseorang yang mempunyai profesionalitas dalam memberikan pelayanan konseling. Alasan saya ingin menjadi seorang konselor itu, saya ingin membantu individu atau kelompok menemukan bakat dan minatnya dalam dirinya sendiri dan mengelola emosinya dan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dia punya, bagaimana cara mengeksplor potensinya tersebut itu gimana gitu. Jadi dengan itu saya ingin menjadi seorang konselor. Untuk peluang menjadi seorang konselor, dengan latar belakang saya sebagai mahasiswa bimbingan konseling Islam itu cukup besar peluangnya, karena konselor ini masih banyak dibutuhkan pada zaman sekarang, dan bagaimana cara kita menyikapi peluang tersebut itu juga mempengaruhi kita untuk menggapai cita-cita kita tersebut. Pastinya, untuk menggapai cita-cita tersebut sebagai seorang konselor, seharusnya kita mempunyai strategi untuk menggapai cita-cita tersebut. Yang pertama, strategi yang harus kita siapkan yaitu 1. Berpikir positif. Berpikir positif ini sangat mempengaruhi kita untuk menggapai cita-cita tersebut. Nah, harus yakin apa yang kita pilih. Yakin tidak kita memilih cita-cita tersebut. Yang kedua itu, kita harus percaya diri. Nah, percaya diri ini adalah salah satu poin yang penting. Nah, kalau kita nggak percaya diri, kita berinteraksi dengan orang atau klien kita nanti kalau sudah menjadi konselor itu bagaimana kalau misal kita nggak percaya diri. Nah, percaya diri ini harus selalu ditanamkan dalam diri, dan ini sangat berkaitan erat dengan cita-cita saya sebagai seorang konselor. Yang ketiga adalah tujuan yang jelas. Kita sebagai seorang individu harus memiliki tujuan yang jelas untuk melangkah ke masa depan atau melangkah ke kehidupan yang selanjutnya. Jadi kalau misal kita nggak punya tujuan jelas, kita juga nggak tahu nih bakal apa yang harus kita ambil di kemudian hari. Selanjutnya yang keempat adalah tidak malas. Nah, malas ini adalah salah satu penghambat kita untuk mencapai cita-cita yang tanpa kita sadari ya. Terkadang kayak memupuk malasnya gitu, kayak malas gini, terus besoknya malas lagi, terus kapan kita untuk menggapai cita-cita tersebut kalau kita tuh malas terus gitu. Selanjutnya adalah yang kelima, terbuka terhadap informasi. Nah, pada zaman sekarang ini yang sudah modern, banyak sekali informasi berdatangan, entah itu dari sosial media atau lingkungan sekitar, baik secara lisan maupun secara tulisan. Itu banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Kalau misal kita tuh jangan asal-asal menyerap informasi secara mentah gitu loh. Kalau misal informasi tersebut salah, juga kita yang rugi kan. Yang keenam adalah pantang menyerah. Kita itu jangan takut gagal di tengah jalan. Gagal itu wajar, tapi kita jangan malah berhenti dengan kegagalan itu. Justru kita harus termotivasi lagi dengan kegagalan tersebut agar kita terus melanjutkan apa yang kita inginkan atau cita-cita apa yang kita inginkan. Selanjutnya yang ketujuh adalah evaluasi. Mengevaluasi diri setiap hari itu penting agar semangat menggapai cita-cita. Nah, evaluasi ini kayak sebelumnya saya kayak gini, berarti hari besoknya kita harus kayak gini, saya harus kayak gini, harus lebih baik lagi. Jadi jangan malah justru tambah buruk, jadi malah harus kita tuh malah tambah baik gitu. Yang terakhir, setelah berbagai usaha yang sudah kita lakukan, kita tentunya harus berdoa dan berserah diri kepada Allah. Nah, berserah diri dan berdoa ini adalah kunci yang paling utama dengan usaha yang sudah kita lakukan. Jadi kalau usaha sudah kita lakukan semuanya, ya kita tinggal berdoa dan berserah diri. Nah, sebelum cita-cita saya tercapai, saya itu ingin lulus kuliah 3,5 tahun dan mempunyai penghasilan sendiri. Jadi mempunyai penghasilan sendiri ini cukup penting bagi saya, karena ya itu juga bisa membantu kita dalam kehidupan selanjutnya gitu loh, kayak nggak lagi bergantung dengan orang tua. Terus yang ketiga, mempunyai pengalaman
yang banyak, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebagai seorang konselor itu pastinya banyak berinteraksi dengan orang-orang baru. Nah, di masyarakat juga tentunya kita bersosialisasi, berinteraksi. Jadi nanti saat sudah menjadi konselor, kita tidak ragu, tidak takut akan berinteraksi lagi dengan orang baru, karena kita sudah mempunyai pengalaman bermasyarakat, bersosialisasi dalam lingkup yang ada di sekitar kita, kalau nggak lebih jauh lagi, lebih luas lagi lingkupnya. Terus yang terakhir, memperluas relasi atau jaringan. Nah, memperluas relasi atau jaringan ini penting banget buat kita. Jadi buat kayak kita punya relasi dan jaringan itu merupakan suatu poin yang sangat-sangat penting setelah kita lulus, setelah kita sudah mempunyai pengalaman yang bagus. Nah, dengan jaringan yang kita dapat, yang kita punya itu bisa membantu kita untuk menggapai cita-cita kita sebagai seorang konselor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.